Nomor 15, unsur yang terletak pada periode yang sama. Periode yang sama. Periode itu yang letaknya dari kiri ke kanan atau pada baris ya. Yang mana periode itu akan menunjukkan jumlah kulit. Intinya kalau periode itu adalah kulit. Sehingga kalau misalkan terletak dalam periode yang sama, berarti memiliki jumlah kulit elektron yang sama juga. Dengan memperhatikan grafik keperiodekan jari-jari atom di atas, dapat disimpulkan bahwa di sini ada Li, litium, F, Na, K, Ca, Cl, Br, dan juga I. Li terletak di golongan 1A, periode 2, yang mana dalam satu golongan Li itu ada H, Li, Na, halina, kabur, halina, K, Rb, Cs, Fr. Untuk ke kanannya itu dalam satu periode ada Lib. Terus di sini ada golongan 3A, B, C, Novne. Terus untuk Na, ini ke kanannya ada Na, Mg, di situ ada Cl, Na, Mg, terus Alcips, Cl, Ar. Terus dalam satu ini ada Li sudah, FCl ya, ini FCl, Fcl, depan Bri, At. Terus untuk golongan 2A-nya ada bebek, mangan, cacing, seret banget rasanya ya. Li, ini Li terletak di golongan 1A periode 2, F, terus ada Na, ada Cl, K, Br, Ca, sama I. Untuk faktor jari-jari atom, seperti yang sudah kita pelajari, faktor jari-jari atom itu dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah itu semakin besar. Berarti bisa disimpulkan yang A dalam satu golongan jari-jari atom makin kecil dengan naiknya nomor atom. Naiknya nomor atom itu kan berarti semakin ke bawah dalam satu golongan. Berarti bukan semakin kecil, ini bukan. Dalam satu periode, jari-jari atom semakin besar dengan naiknya nomor atom. Naiknya nomor atom itu adalah ke kanan. Berarti bukan semakin besar, tapi semakin kecil. Jadi jari atom terbesar menurut golongan adalah golongan halogen. Halogen itu golongan ini 7A. Yang mana nama lainnya adalah golongan halogen. Berarti bukan. Kan dalam SPU semakin ke kiri dan ke bawah jari-jari atom itu semakin besar. Berarti yang paling besar adalah golongan ini. Kan dia paling kiri ya. Golongan 1A atau nama lainnya adalah golongan alkali. Berarti ini bukan halogen tapi alkali. Yang D, dalam satu periode, jari-jari atom makin kecil dengan naiknya nomor atom. Periode, nah berarti kan ini. Naiknya nomor atom itu berarti semakin ke kanan, dia semakin kecil. Betul ya, berarti jawabannya yang tepat adalah yang ini. 17. Unsur-unsur berikut yang terletak dalam golongan 2A. 2A nama lainnya adalah golongan alkali tanah. Yang mana unsur-unsurnya ada
PE, bisa kita singkat PB, mangan, cacing, seret banget rasane. Berilium, magnesium berarti betul. Terus kalsium, strontium, barium, radium. Hidrogen itu adalah H, karbon adalah C, helium adalah He, barium adalah Ba. Berarti yang tepat adalah B dan juga E. Diketahui golongan 3A, unsur-unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar adalah lagi-lagi faktor jari-jari atom. Jari-jari atom itu semakin ke kiri dan ini ya, semakin ke kiri dan ke bawah itu dia semakin besar. Golongan 3A, di sini ada boron, aluminium, gallium, indium, dan juga thallium. Berarti semakin ke bawah ini semakin besar. Artinya yang paling besar atau yang terbesar adalah jelas thallium gitu. 19. Semakin besar jari-jari atom dalam satu golongan, maka nomor atom akan semakin besar juga. Karena untuk faktor jari-jari itu semakin ke bawah, itu semakin besar. Jari-jari atomnya, nomor atomnya juga. Bacalah artikel berikut. Sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca atau GRK global yang sangat terkait erat dengan sektor energi, dikarenakan penggunaan bahan bakar oleh kendaraan bermotor. Diperkirakan sebanyak 62% penggunaan bahan bakar minyak berasal dari sektor transportasi. Hal ini menunjukkan permintaan bahan bakar minyak pada sektor transportasi yang tinggi. Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen menurunkan emisi GRK untuk mengatasi perubahan iklim. Berdasarkan pada sumber emisi GRK di Indonesia, 5,1% sumber emisi tersebut berasal dari sektor transportasi. Bila tidak ada perubahan kebijakan, maka tren permintaan bahan bakar minyak di sektor transportasi akan berdampak pada peningkatan tren konsentrasi pencemaran di udara maupun peningkatan emisi GRK. Jadi intinya, kalau misalkan sektor transportasi ini tidak dibenahi, maka nanti akan terjadi peningkatan, menaikkan konsentrasi pencemaran di udara, gitu, karena emisi karbon tadi. Sehingga, bagaimana sih caranya? Cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Tentunya kalau kaitannya sama transportasi, lebih bijaknya kita menggunakan transportasi umum atau bersepeda. Menggunakan transportasi umum. Atau boleh juga bersepeda karena bebas emisi karbon. Yang kedua, kalau misalkan jaraknya itu dekat, diutamakan jalan kaki. Diutamakan jalan kaki apabila jarak tempuh dekat. Atau bisa juga bisa juga dikatakan yaitu membatasi penggunaan mobil gitu. Kalau misalkan bisa transportasi umum atau jalan kaki. Membatasi penggunaan mobil, terus kendaraan bermotor itu utamanya. Kemudian untuk nomor 21, pemanasan global dapat menimbulkan terjadinya berbagai bencana. Bencana yang dimaksud atau bencana yang bisa terjadi dari pemanasan global atau global warming. Ini tentunya nanti akan menimbulkan banyak sekali atau beragam bencana. Bencana yang dimaksud itu adalah sering terjadinya kebakaran hutan, kemudian terjadinya cuaca ekstrim, bisa El Nino atau bisa La Nina, dan juga mencairnya es di kutub. 22. Gas yang dapat menahan
panas di bumi ini adalah gas karbon dioksida. Atau CO2. CFC, klorofluorokarbon, menyebabkan penipisan lapisan ozon. CFC dikenal dengan nama freon. Yang buat ini ya, pendingin AC, kulkas itu. Terus nomor 24. Sebutkan contoh tindakan yang menerapkan kegiatan reduce. Reduce itu artinya adalah ini ya. Reduce itu bagian dari 3R. Reduce, recycle, sama reuse. Reduce itu adalah mengurangi. Contoh tindakannya adalah misalkan kita mau menghemat penggunaan kertas atau tisu gitu. Karena kalau misalkan kita boros penggunaan kertas atau tisu, artinya banyak sekali pohon yang ditebang. Sementara pohon ini dia akan menghasilkan O2 yang bisa untuk menetralisasi emisi karbon dioksida di udara. Berarti contohnya adalah menghemat penggunaan kertas. Tisu juga bisa ya. Sehingga sekarang akhir-akhir ini tuh sedang digalakkan paperless gitu, apa-apa tuh serba paperless. Penggunaan kertas dihemat, diminimalisir. Kemudian nomor 25. Berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan berikut tentang peningkatan kadar CO2 yang berasal dari aktivitas manusia. Maksudnya gini, dari poin A sampai E ini, yang bisa meningkatkan kadar CO2 itu aktivitas mana saja sih gitu. Yang pertama, penggundulan hutan, deforestation, itu jelas akan meningkatkan kadar CO2 karena si hutan ini kan dia bisa menangkap CO2. Kalau hutannya itu tidak ada, berarti CO2-nya nanti akan semakin meningkat. Terus penghijauan hutan berarti jelas salah, dia tidak meningkatkan kadar CO2 tapi O2. Pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan emisi karbon. Penggunaan freon juga meningkatkan emisi karbon. Peningkatan pembangunan artinya kalau pembangunan itu meningkat, banyak gedung-gedung tinggi, artinya tumbuh-tumbuhannya atau hutannya itu dia semakin minim. Sehingga peningkatan pembangunan ini juga nanti akan meningkatkan kadar CO2.